Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Halo teman-teman, ketemu lagi bareng aku Farah di channel Pemuda Pencerah Islam tentunya. Oke, selama 7 menit ke depan, saya akan membahas mengenai ibadahnya otak oleh Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz dalam salah satu artikel di majalah Nurul Hayat. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, sungguh, dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut untuk mengangkut apa yang berguna bagi manusia dan apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air. Lalu, dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh, di dalam semua itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Nah, teman-teman, selama ini kan kita terfokus pada ibadah badania saja dan tidak memberi porsi yang cukup untuk ibadah otak kita. Maka, ayat ini yang dikutip oleh Prof. Ali untuk memberi lahan ibadah bagi otak tersebut. Melalui ayat ini, kita didorong untuk berpikir tentang 6 hal yang terkait dengan bukti-bukti keesaan Allah Azza wa Jalla, kekuasaannya, serta kasih sayangnya kepada makhluknya. Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya yang menjelaskan bahwa Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Yang pertama nih teman-teman, yaitu penciptaan langit dan bumi. Luar biasa keajaiban penciptaan keduanya. Sebelum melihat ke atas, coba kita renungkan bumi yang kita injak, luasnya 1/4 dari daratan dan sisanya adalah lautan. Sekalipun sesempit itu dibandingkan planet lain, tidak sedikit perguruan tinggi di dunia mendirikan jurusan dan program studi yang secara khusus mempelajari bumi dan langit, dan sampai sekarang masih belum tuntas membuka misteri keduanya. Bumi dan benda-benda di langit tidak hanya raksasa, tapi semuanya diputar oleh Allah Azza wa Jalla dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kita kemudian baru sadar bahwa kita hanya makhluk mungil sekecil debu di tengah alam semesta. Renungkan kekuasaan Allah, teman-teman. Dengan kecepatan yang luar biasa itu, ternyata berbobot 1.000.000 lebih berat daripada bumi. Dan renungkan tentang putaran matahari ini, kita bisa mendapat pelajaran optimisme. Jika matahari seberat itu diputar dengan mudahnya oleh Allah, maka pastilah lebih mudah bagi Allah untuk memutar nasib kita. Dari miskin menjadi kaya atau sebaliknya, dari sakit menjadi sehat atau sebaliknya, dari dihormati menjadi dicaci atau sebaliknya. Yang kedua, yaitu pergantian siang dan malam. Ada kalanya durasi keduanya pendek dan ada kalanya panjang. Kita harus memanfaatkan otak kita untuk merenungkan kekuasaan dan kemurahan Allah Azza wa Jalla dalam berbagai aspek pergantian waktu itu, termasuk apa kaitannya dengan tumbuh-tumbuhan, kehidupan hewan, dan manusia. Bisa juga kita mengambil pelajaran berharga secara sederhana dari pergantian siang dan malam itu, teman-teman. Siang dan malam adalah sebuah peristiwa perputaran waktu yang bertolak belakang sepanjang masa. Jalan kehidupan kita juga demikian. Segelap apapun malam, hari akan berubah terang benderang jika matahari terbit dari timur. Habis gelap, terbitlah terang. Tak selamanya mendung itu kelabu. Jangan bersedih ketika terpuruk. Sebaliknya, jangan lupa diri ketika mendapat kesuksesan. Seterang apapun jalan kita itu tak bisa melawan bahwa ada kalanya gelapnya malam itu datang. Ketiga, teman-teman, bahtera di laut untuk alat transportasi. Siapakah yang memberi inspirasi dan kecerdasan Nabi Nuh
alaihissalam ketika membuat kapal raksasa itu selain Allah. Demikian juga para ahli teknik perkapalan lainnya. Alat itu dipergunakan untuk mencari nafkah di laut atau mengangkut bahan makanan dan kebutuhan manusia. Dahulu kapal itu berlayar mengandalkan angin. Sekarang tergantikan dengan mesin modern. Selanjutnya, renungkanlah isi lautan, antara lain mutiara dan ikan. Semua itu dipersembahkan Allah untuk kesenangan, kesehatan, dan kenyamanan manusia. Keempat, air hujan. Allah Azza wa Jalla mengangkat uap dari air laut ke langit untuk dijadikan awan dan hujan, teman-teman. Dengan hujan itulah tanah yang kering menjadi subur dan menghasilkan biji-bijian, buah-buahan untuk kelangsungan hidup kenikmatan kita. Hewan pun bersukacita merasakan segarnya air dari langit. Sperma dari bibit manusia juga tidak bisa dipisahkan dari hasil bumi. Semuanya juga dipersembahkan Allah Azza wa Jalla untuk manusia. Tak pandang bulu, ia kafir atau muslim, taat atau durhaka. Yang kelima, aneka hewan yang melata di bumi, termasuk manusia. Betapa sibuknya Allah membesarkan unta, kambing, sapi, ayam, dan lain sebagainya. Kita tak pernah berpikir tentang semua yang kita konsumsi setiap hari itu. Hampir setiap hari kita menikmati telur, daging, susu, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak selalu ingat bagaimana susahnya kerja Allah menyiapkannya. Hewan itu juga kita manfaatkan untuk mengolah sawah dan alat transportasi. Amatilah lebih mendalam bagaimana lalu lintas manusia dan hewan, dan bagaimana kehidupan dan interaksi masing-masing. Yang terakhir nih teman-teman, yaitu yang keenam, pengaturan angin dan awan. Bertanyalah kepada ahli cuaca bagaimana Allah mengatur angin dan bagaimana angin itu mengiringi awan ke tempat-tempat tandus agar bisa menyuburkan tanah. Kapan angin itu menguntungkan dan membahayakan? Bagaimana angin melakukan penyuburan pada bunga sehingga bisa berbuah? Bagaimana angin bisa dimanfaatkan untuk sumber tenaga listrik? Bagaimana pilot nahkoda kapal modern dan tradisional menguasai ilmu angin dan awan untuk kemaslahatan mereka? Sekali lagi, berilah otak porsi yang cukup untuk berpikir tentang ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran dan ayat-ayat alam. Andaikan Tuhan lebih dari satu, mungkinkah terjadi keteraturan seperti yang sekarang kita rasakan? Allah Azza wa Jalla bekerja setiap detik untuk kita, lalu apakah kita setiap detiknya juga membalas kebaikannya itu? Akhirnya, kita bisa memahami perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu, berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah semalam. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.